Shalom adik-adik sekolah minggu kelas remaja dan kelas pelajar. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Sama-sama kita nyanyikan pujian Ini Hatiku Menyembah. Ini hatiku menyembah dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi, ini hatiku menyembahmu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami bersuka cita, kami bernyanyi bergirang karena Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan akan ibadah sekolah minggu kami ini. Dari awal sampai akhirnya kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau bergirang bagi Tuhan Yesus dengan penuh sukacita ya. Karena itu kita bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Dengan penuh sukacita adik-adik. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Roh
Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus, sekali lagi, Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah bernyanyi bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan Kau Sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku hingga mampu jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku hingga mampu jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman. Terlebih dahulu kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Jika sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk
boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus menolong memberkati setiap kami, terlebih hamba-Mu Tuhan mengurapi. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan mengucapkan syukur. Haleluya. Shalom adik-adik kelas 11 remaja dan pelajar, bagaimana kabar kalian? Evi harap walaupun di rumah saja kita harus tetap semangat ya. Nah adik-adik, hari ini Evi mau bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Nah, kisah ini dimulai dari ketika bangsa Israel dibuang dalam pembuangan di Babel. Salah satu orang yang dibuang di Babel adalah yang bernama Daniel. Daniel di dalam kisah Daniel pasal 6 adalah kisah di mana Daniel sudah 80 tahun hidup di negara Babel, di satu negara yang tidak mengenal yang namanya Tuhan, dan sudah melewati 3 pemerintahan raja di sana. Dan saat ini sampai pada pemerintahan raja yang bernama Raja Darius. Nah, adik-adik, walaupun Daniel ada di tengah-tengah bangsa yang gak mengenal Tuhan, itu gak mengubah sedikit pun bagaimana Daniel bersikap atau hidup di hadapan Tuhan. Daniel berani tampil beda di tengah-tengah orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar 3 hal dari seorang Daniel. Yang pertama adalah tentang Daniel adalah orang yang setia. Adik-adik, di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-5 dikatakan seperti ini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan kepada Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, di pemerintahan Darius ini Daniel diangkat menjadi 3 orang penting di bawahnya Raja Darius, dan di antara 3 orang itu pun Daniel menjadi orang yang paling dipercaya oleh Raja Darius. Karena itu membuat orang-orang di situ menjadi iri kepada Daniel. Tapi mereka berusaha mencari di mana letak kesalahan seorang Daniel. Tapi Alkitab mencatat bahwa ketika mereka berusaha mencari kesalahan Daniel, tidak didapati. Karena ternyata Daniel setia dalam segala pekerjaannya, dalam segala hal, dalam hidup Daniel menjadi orang yang setia. Dalam bekerja dia setia, dalam kehidupannya sehari-hari dia setia. Karena itu membuat orang-orang menjadi bingung bagaimana cara untuk mengetahui kelemahan atau kesalahan Daniel. Sedangkan dalam segala hal Daniel itu terlihat orang yang setia, taat melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan Raja Darius. Nah, yang mau kita pelajari dari sini adalah adik-adik, penting menjadi pribadi yang setia. Amin. Jika kamu dimanapun, dalam situasi apapun, bagaimanapun keadaanmu, jadilah orang-orang yang setia. Karena Alkitab juga mengatakan dalam kitab Amsal, banyak orang baik, tapi orang setia itu gak banyak. Evi harap kita jadi orang-orang yang setia dalam Tuhan, setia dalam segala perkara. Seperti Daniel, dalam segala perkara yang dipercayakan kepada dia setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dia taat sama Raja Darius, dia taat dan setia juga kepada Tuhan. Evi harap kita semua berani tampil beda dengan hidup setia dan taat di tengah-tengah lingkungan, atau di tengah-tengah orang, atau di tengah-tengah temanmu yang gak beragama sama denganmu, di tengah-tengah lingkungan yang mungkin berbeda denganmu. Kamu harus berani tampil beda. Lewat apa? Lewat kesetiaanmu, lewat ketaatanmu, lewat hidupmu yang berbeda dari teman-teman atau dari teman-temanmu yang lain. Itu hal pertama yang kita pelajari dari seorang Daniel. Yang kedua, Daniel adalah pribadi yang tekun. Di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11 kita baca sama-sama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, adik-adik, yang mau kita pelajari dari Daniel adalah bagaimana ketekunannya dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Dalam hal kita tulis di sini bahwa seperti biasa Daniel berdoa melakukan segala sesuatu itu seperti biasanya. Berarti Daniel
bagi Daniel penting sekali di tengah-tengah bangsa yang gak mengenal Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang gak percaya sama Tuhan, Daniel jadi orang yang berbeda, konsisten dalam hal imannya, konsisten berdoa 1 hari 3 kali. Daniel walaupun sibuk seperti apapun, 3 kali dalam sehari dia berdoa kepada Tuhan. Nah, itu yang jadi inti dari dimana akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika mereka nggak menemukan apapun kesalahan dari seorang Daniel, mereka melihat cuma 1 kesalahan Daniel. Sebenarnya itu bukan sebuah kesalahan, tapi itu yang mereka pakai untuk menjatuhkan Daniel, karena Daniel tekun dalam hal doanya kepada Tuhan. Nah, mereka pergi kepada Raja Darius dan menyampaikan bahwa Raja, bagaimana kalau engkau membuat surat perintah bahwa di dalam 30 hari siapapun tidak boleh menyembah atau berdoa selain meminta kepada Raja. Wah, Raja Darius kan nggak mengerti maksud orang-orang itu. Jadi Raja bilang oke, nggak apa-apa. Lalu dibuatlah surat itu, lalu dimeterai lagi sama Raja. Kalau sudah dipakai meterai sama Raja, berarti itu sah dan nggak bisa diganggu gugat. Nah, ternyata setelah surat perintah itu keluar, Daniel nggak takut, dia nggak sembunyi-sembunyi berdoa, atau dia berhenti berdoa selama 30 hari supaya terhindar dari surat yang sudah dikeluarkan oleh Raja. Tapi yang Daniel lakukan, firman Tuhan katakan bahwa seperti biasa, Daniel naik ke kamarnya, dia berdoa 3 kali dalam sehari. Ketekunan Daniel itu yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Oke, diharap semua adik-adik kelas tunas remaja dan kelas pelajar pun bertumbuh menjadi orang-orang yang tekun. Baik itu tekun dalam belajar, baik itu tekun dalam hal beribadah, tekun dalam baca Alkitab, maupun tekun dalam berdoa. Ketekunan akan membawa kita ke dalam keberhasilan demi keberhasilan. Ketika kamu tekun belajar setiap hari, pasti kamu akan jadi anak yang pintar. Ketika kamu punya hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap hari lewat doa, pembacaan firman yang konsisten setiap hari, maka kayaknya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Karena itu kita belajar dari seorang Daniel. Di tengah-tengah bangsa yang gak mengenal Tuhan itu, Daniel berani tampil beda. Dia menjadi pribadi yang tekun dalam hal doanya kepada Tuhan. Itu yang luar biasa dari seorang Daniel. Dan yang ketiga yang mau kita belajar dari seorang Daniel adalah bagaimana Daniel tetap percaya walaupun dalam situasi yang sulit. Nah, di dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkanlah ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah dia semalam-malaman itu. Dia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan dia tidak dapat tidur. Nah, ayatnya yang ke-23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, hal yang ketiga yang mau kita pelajari adalah ketika mereka melihat bahwa Daniel berdoa kepada Tuhan, akhirnya mereka menangkap Daniel. Setelah mereka menangkap Daniel, mereka bilang sama raja, Raja ini loh Daniel melakukan kesalahan. Raja kaget, ternyata surat perintah itu dibuat untuk menjebloskan Daniel ke dalam gua singa. Nah, walaupun raja begitu mengasihi Daniel, walaupun raja berusaha dengan segala cara, tapi karena raja sudah memeteraikan surat perintah itu, raja tak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya Daniel dibuang ke dalam gua singa. Adik-adik, situasi Daniel sebenarnya satu situasi yang sangat sulit. Karena apa? Daniel bukan karena mencuri, atau bukan karena merampok, atau bukan karena membunuh, atau melakukan kejahatan lain sehingga dia harus dibuang ke dalam gua singa, tapi karena imannya kepada
walaupun seperti itu, ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, dia nggak protes sama Tuhan, dia nggak marah, dia nggak bilang, Tuhan, aku udah lakukan semua kok, tapi aku bisa dimasukkan ke dalam gua singa, aku setia kok. Enggak. Alkitab gak tulis bilang Daniel marah-marah lalu protes sama Tuhan, kenapa Tuhan buang dia ke dalam gua singa. Daniel nggak bilang seperti itu. Alkitab pun nggak menulis seperti itu. Tapi Alkitab mencatat bahwa ketika Daniel dalam gua singa, Tuhan mengirimkan malaikatnya dan mengatur mulut-mulut singa. Karena apa? Daniel mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini hal yang sangat harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Adik-adik, mempercayai Tuhan dalam segala situasi dalam hidup kita itu penting. Ketika kamu baik-baik saja, nah, kalau kamu bilang aku percaya Tuhan, mungkin itu sangat menyenangkan, ya kan? Tapi ketika situasimu sulit, ketika mungkin mama papamu bertengkar di rumah, ketika mungkin uang sekolahmu belum dibayar, atau ketika mungkin kamu dan teman-temanmu bertengkar atau dengan siapapun, ketika situasi-situasi itu sulit, apakah kamu masih belajar dari seperti Daniel mempercayai Tuhan sepenuhnya? Kita melihat bahwa Daniel ketika di dalam situasi seperti itu, dia nggak mengeluh atau memprotes. Karena itu Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengaturkan mulut singa-singa dan menjaga Daniel selama dia berada di dalam gua singa. Nah, Evi percaya ketika kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan dan masa depan kita. Apapun yang sedang kamu pergumulkan, apapun kerinduanmu, apapun cita-citamu, apa yang jadi mimpimu hari-hari ini, yang sedang kamu rancangkan untuk masa depanmu, yang paling penting adalah mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Daniel melakukan itu dan dia berhasil. Amin. Dia ditolong oleh Tuhan, dia dijaga oleh Tuhan ketika dia belajar untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang dilakukan Daniel ini bawa dampak yang sangat besar bagi satu bangsa. Kita baca sama-sama dalam ayatnya yang ke-27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukasihi, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Wah, ketika Daniel berani tampil beda, hal yang luar biasa adalah seluruh bangsa itu harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Mereka semua percaya kepada Allahnya Daniel. Wah, luar biasa ya. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita dapat jadi berkat. Orang-orang dapat melihat Tuhan lewat hidup kita. Kamu nggak perlu berkoar-koar atau teriak, percaya Yesus, masuk surga. Lakukan saja seperti yang Daniel lakukan. Kesetiaannya kepada Tuhan, ketekunannya dia dalam doa, dan kepercayaannya kepada Tuhan. Lakukan hal-hal seperti itu dan kamu akan melihat bagaimana orang mengenal Yesus lewat hidupmu. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan dari KFI. Diharap firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan kita semua bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, video sekolah minggu kita untuk kelas tunas remaja dan kelas pelajar sudah selesai. Kita bertemu kembali dalam video sekolah minggu kita yang selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.